TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Sosialisasi sebelumnya. Ya, baik. Bagaimana penasihat hukum? Tidak keberatan? Baik. Baik ya. Untuk kesempatan pertama silakan penuntut umum terlebih dahulu memberikan pertanyaan. Nanti setelah semuanya ya ke 7, baru setelah semuanya selesai kita beralih ke para penasihat hukum terdakwa. 2020 adalah 29 miliar sekian di dalam BAP. Pertanyaan saya, ketika saksi memberikan keterangan terkait dengan jumlah itu saudara saksi peroleh dari mana? Karena saksi kan baru di Cikini di tahun 2019, betul nggak? Ini saksi peroleh jumlah ini dari mana? Dari data produksi di kantor. Baik, berarti ini adalah jumlah komisi yang diterima oleh cabang Cikini. Yang ya, Baik. soalnya yang dibayarkan adalah sebelum Cikini. Iya. Akan diterima. Iya, yang dibayarkan yang dari jumlah komisi, Ya. yang kemudian dipergunakan untuk biaya operasional. Ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya berdasarkan BAP. Terkait dengan jawaban-jawaban saksi, baik dari poin 18 sampai dengan 23. Di sini saksi menyatakan bahwasanya dana yang diterima itu saksi tidak menerima sendiri. Ya. Betul? Betul. Yang dari PT Amo Perwakilan. Ya. Itu siapa yang menerima untuk Cikini? Dari mana dan siapa yang menerima? Ya. Dari PT Ambu, dari perwakilan di cabang Cikini itu diterima oleh kepala bagian BAP. Namanya? Saya dalam BAP namanya Ibu Harimurti. Harimurti Harum ya. Ya. Dan Valentino Dan menggunakan. Valentino. Iya. Karena kedua. Itu digunakan untuk itu dari 2019 ya, sepengetahuan saksi. Ya, sepengetahuan saya dari saya masuk itu Yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan, apa yang saudara saksi ketahui tentang program asuransi KPRS SLPP? Apakah sejak saudara bertugas di Askrindo pada tahun 2019 itu sudah ada atau di pertengahan? Coba dijelaskan. ya, baik Pak Penasihat Hukum. Jadi pengetahuan kami tentang asuransi kredit KPRS ya TPP itu merupakan asuransi yang hasil lakukan untuk menjamin kredit kepemilikan rumah sangat sederhana. Itu adalah yang kami jamin adalah perbankannya, perbankan yang menyalurkan kredit atau KPRS atau TPP tersebut. Gitu. Itu asli itu dijamin. Gitu. Kemudian kalau tadi tanya kedua, yang saya di Cikini ya Pak ya, 2019, waktu itu kantor cabang Cikini waktu saya menjabat masih memproduksi, kita produksi itu, dan memang angkanya saya kalau tidak salah itu preminya itu di 2019 itu 2,1 miliar preminya itu ya. Dan memang ini ada peningkatan pembicaraan target kami di angka asuransi kecil masuk di mana KPRS TPP itu masuk ke grup kredit AKK, itu peningkatan kami memang kondisinya tercapai. Oke Pak. Yang ingin saya tanyakan lagi, apakah ini program pemerintah atau bukan? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Jadi ini asuransi ini program pemerintah atau bukan? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik, yang ingin saya sampaikan kepada saudara
Saya minta saudara saksi memberikan keterangan yang jelas dan benar. Karena yang saya amati dan cermati dari tadi, saudara saksi ini menguasai tentang program KPLS FLPP. Karena saudara saksi pasti tahu, hadir di persidangan ini ada dugaan tindak pidana korupsi, ya, yang dilakukan oleh terdakwa yang hadir di sini, diduga, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi, apakah PT Askrindo pada tahun 2019 sampai saat ini dengan adanya program KPLS FLPP ini untung atau rugi, preminya naik atau malah turun? Saudara saksi jelaskan, yang saudara saksi kuasai, karena ini menyangkut nasib seseorang. Saudara saksi tidak perlu takut, ya, atau tertekan. Kalau tertekan bilang, ya. Nah, ini jelaskan demi kebaikan semua. Silakan. Kalau pertanyaannya terkait dengan asuransi PPP, Pak, ya, apakah asuransi tadi kan untung atau tidak, ya? Kalau kami di kantor cabang itu kan tidak membuat laporan keuangan, Pak, tapi ada laporan sebenarnya namanya laporan korupsi. Kalau saya mengambil posisi di kantor cabang, saya tugas di ini, ya, Pak, ya, waktu itu 2019, tadi kami katakan hal itu berkontribusi terhadap pencapaian target. Kalau saya bicara angka, kalau saya Maaf sebentar, mencapai target. Nah, yang jelas ya. Iya, target. Jadi target korupsi itu berkontribusi, khususnya adalah dari mitra perbankan itu dua, yaitu dari perbankan, pastinya perbankan, nah, LPP. Jadi poin utama itu, poinnya produksi LPP itu memang memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kami di kantor cabang. Ini kan Yang ingin saya tanyakan berikutnya, apakah industri asuransi ini kalau tidak adanya BOBO bisa meningkatkan kinerja atau maintain mitra untuk menunjang premi atau peningkatan premi? Jelaskan, saudara saksi. ya, sepemahaman saya, ya, Pak, ya, kalau BOBO itu biaya operasional terkait dengan premi, pastinya kalau di industri asuransi, bahkan menurut pemahaman kami di industri manapun pasti ada BOBO. Ini pasti ada BOBO. Mungkin ada pendapatan, tidak ada biaya. Artinya saudara saksi sepakat bahwa tanpa adanya BOBO di industri asuransi ini tidak akan adanya peningkatan, ya? Saya tidak katakan peningkatan, tapi biaya BOBO itu pasti ada. Jadi setiap kita mendapatkan produksi. Ya, artinya sesuai dengan pengalaman saudara saksi sebagai kepala cabang di Cikini maupun di Medan, BOBO itu memang benar. Saya di Cikini. Oh, Cikini, Pak. Ya, artinya di Cikini. Artinya BOBO itu memang diperlukan kalau memang ada kegiatan dan lain-lain. Seperti itu, untuk meningkatkan. Asal jangan BOBO digunakan untuk merugikan. Artinya premi tidak naik. Betul kan? Seperti itu, ya. Izin Pak Nasrul, saya bukan dalam konteks apakah BOBO itu mampu meningkatkan, tidak, karena sepengetahuan saya, Pak, bisa jadi ketika ada BOBO perusahaan itu rugi. Oke. Maksud saya begini, tenang dulu. Yang ingin saya tanyakan, yang program FLPP ini, ya kan, ini kan ada biaya operasional yang saudara saksi mendengar dan mengetahui dengan laporan preminya meningkat, kan? Tuh. Ya, itu yang saya tanyakan. Iya, Ya, itu ya. Nah, artinya dengan adanya program FLPP ada komisi agen antara ada PKS antara Askrindo dan AMU, entah agen-agen yang lain belum ada PKS, artinya semua melalui AMU yang di depan dari awal AMU dengan Askrindo, artinya premi tersebut naik meningkat. Ya, bukan malah merugikan Askrindo, ya. Tidak. Nah, itu pertanyaan saya. Nah, jawabannya sudah tepat. Terima kasih. Saksi yang berikutnya, ya, saksi yang berikutnya. Mungkin
lebih kurang sama pertanyaannya ini. Saudara saksi mengetahui untuk apa hadir di persidangan pada hari ini? Tahu ya. Jabatan saudara saksi terakhir singkat aja. Posisi terakhir saat ini Di keuangan umum. di keuangan umum. Yang ingin saya tanyakan, pada tahun 2019 program KPRS FLBP, apa saudara saksi mengetahui ada program tersebut? Program KPRS ada, cuma di waktu di Lampung produksinya sedikit karena dialihkan ke yang lain. Baik, tapi program tersebut ada. Apakah saudara saksi pernah mendengar mengetahui dari laporan kantor pusat atau cabang Askrindo itu untung atau rugi, meningkat preminya atau tidak? Untuk semua program. Artinya yang diduga pada tahun 2016 sampai 2020 dugaan tidak boleh korupsi PT Asuransi Askrindo yang saudara ketahui dengan program KPRS FLPP yang saudara hadir pada hari ini, ya, di wilayah di Lampung maupun di kantor pusat yang saudara mendengar asuransi Askrindo ini preminya meningkat atau malah menurun? Meningkat. Baik, cukup. Saksi berikutnya. Ya, pertanyaan saya sama. Apakah saudara saksi mengetahui program KPRS FLPP? Tahu. Tahu. Sejak tahun berapa? Sejak di KCU. KCU 2018. Artinya saudara saksi tahu ya, hadir pada hari ini ada dugaan tidak korupsi, dugaan ya, paham ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, preminya asuransi Askrindo saat ini ya dari 2016 sampai tahun 2020 dan ada program KPRS FLPP meningkat preminya atau malah menurun? Informasi yang saya dapat meningkat. Meningkat preminya. Baik, saksi yang berikutnya. Ya. Saudara saksi Pak Adi ya. Siapa? Baik. Pertanyaan saya sama Pak. Saudara saksi mengetahui program KPRS FLPP? Tahu. Saudara saksi mengerti dan paham ya, hadir di persidangan ini ada dugaan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara PT Askrindo. Betul? Saudara saksi tahu dan paham progresnya program KPRS FLPP? Tahu. Tahu. Ya, artinya tahu ya. Saya minta jawab jujur ya. Ya. Nah, karena sudah disumpah semuanya. PT Askrindo, ya Askrindo ini meningkat preminya atau menurun? Meningkat. Meningkat preminya, berarti tidak ada dirugikan ya, meningkat ya. Terima kasih. Saksi berikutnya. Pak, maaf, saudara saksi, Pak siapa? Aris Pak. Pak Aris. Ya, Pak Aris. Yang ingin saya tanyakan dengan Pak Aris, Pak Aris memahami dan mengerti KPRS FLPP. Apakah di dunia asuransi namanya komisi agen itu layak didapat atau tidak? Oh iya. Kalau agen berprestasi tidak dapat komisi itu bagaimana? Ada tidak? Sebelum Artinya begini, Askrindo buat PKS dengan AMO, dengan agen, ya kan anak usaha. Prestasinya sudah mendapatkan nasabah dan lain-lain. Tidak diberikan komisinya. Dari Askrindo tidak memberikan komisi kepada AMO. Untung atau rugi AMO? rugi. Rugi. Sekarang saya tanyakan lagi, program KPRS FLPP pada tahun 2016 sampai 2020 itu kan macam-macam program. Ya, KPRS FLPP ini adanya di tahun 2019, cuma beberapa bulan, tidak sampai 2020. Ya, yang saudara saksi ketahui, program tersebut, ya, yang dinaungi di bawah tadi informasi dari saksi di bawah direksi retail salah satunya,
program tersebut untuk meningkat preminya atau rugi? Meningkat preminya. Cukup sebelah berikutnya. Saudara saksi dengan siapa namanya saya? Rubianto. Pak Rubianto. Pertanyaan saya sama. Yang saudara saksi ketahui dengan program KPRS FLPP Askrindo ya 2016 sampai 2020 kan macam-macam programnya. Nah, untuk FLPP, saudara hadir di sini dari 2016 sampai 2020. Yang kita bahas hari ini, yang didakwa ini KPRS FLPP. Ya, saya tidak tahu yang lainnya lagi. Ya, intinya yang saudara saksi ketahui, program KPRS FLPP tersebut preminya Askrindo meningkat atau menurun? Menurut saya begitu. Meningkat. Artinya program tersebut meningkatkan pendapatan Askrindo. Ya. Seperti itu. Jangan takut-takut. Jelaskan. Betul ya? Betul. Meningkat ya. Baik, saksi berikutnya. Baik, Pak Sabar ya. Saya kenalnya dengan Pak Sabar, saya juga sabar orangnya Pak. Ya. Baik Pak Sabar, tadi saya dapat penjelasan dari Bapak Kepala Cabang dari Cikini ya, kalau nggak salah, terus pindah ke Medan, betul ya? Nah, apakah saudara saksi selama menjadi Kepala Cabang tidak pernah menggunakan dana operasional, tetapi premi meningkat? Jawab aja yang jujur Pak, jangan takut-takut ya. Kita di sini biar terang menerang perkara ini. Artinya menurun ya. Apa pernah Bapak mengeluarkan dana operasional untuk meningkatkan premi perusahaan dari kantong pribadi Bapak sendiri? Tidak pernah. Nah, itu normal menurut saya Pak. Pertanyaan saya, pada tahun 2019 ada program KPRS FLPP, salah satunya direksi retail ya Bapak Anton Siregar ya yang membidangi bidang itu. Yang saudara saksi ketahui, premi Askrindo meningkat atau turun? Meningkat. Baik saudara saksi, cukup yang mulia saya. Ada lagi? Cukup? Silakan untuk penasihat hukum terkait Pak Wahyu. Bismillah. Kalau makanya sudah seperti itu, kami akan menanyakan kepada saudara Ajis. Sekarang ini Bapak Ajis. Tadi saudara katakan bahwa sekarang saudara pernah menjabat sebagai cabang Cikini. Cabang Askrindo Cikini menjabat. Ya. Saat ini saya sudah tidak menjabat tidak terjabat. Terakhirnya Oh, tahun berapa? terakhir di Cikini Pak. Tahun berapa? 2021. Di sini sebelumnya saudara juga pernah cabang Balikpapan, Yes, ya Pak, betul Pak. Bandung, Ya. terusnya terakhir di Jakarta Cikini ya. Terakhir pada cabang Askrindo Cikini. Saat ini saya di kantor cabang Surabaya. Surabaya sekarang. Sampai sekarang. Ya. Sekarang. Tadi saya tanyakan bahwa saudara saksi yang lain juga terangkan bahwa adanya penggunaan biaya operasional yang diambil dari provisi PT AMU. Apa pernah sudah menggunakan? Ya. Kami menggunakan untuk tadi Pak. Ya, kami menggunakan. Jadi cabang-cabang Askrindo itu menggunakan termasuk saudara ya. Saudara tadi sudah di Manado, di daerah lain, kemudian Cikini. Manado saya tidak Pak. Manado tidak saya. Terus di Balikpapan. Ya. Tadi cabang-cabang Askrindo yang lain. Apakah mekanisme seperti itu? Penarikan komisi dan penarikan biaya operasionalnya dari biaya komisi yang diambil dari PT AMU perwakilan. Ya, sepengetahuan kamu, iya Pak. Jadi saya dari biaya marketing juga ada untuk membantu itu ada biaya operasional dari kamu. Nah, apakah sejak kapan itu dilakukan penarikan biaya operasional tersebut? Saya tidak tahu Pak posisinya Pak. Saudara sejak di awal sejak tahun
tahun tadi 9 tahun berapa di PT apa Asrindo? Di Asrindo saya 2005 maksud 2005. ya. Berarti 2005 sudah ada penarikan di operasional. Saya tidak tahu Pak, karena waktu itu saya pertama kali pakai kapal itu 2000 di Balikpapan. Balikpapan, apakah di Balikpapan seperti itu? Di Balikpapan waktu itu. Tahun berapa saudara di Balikpapan? Di Balikpapan saya tahun 2011 sampai dengan 2011. Pada saat itu direksinya siapa? PT Asrindo. Direktur utamanya. Seingat saya Pak, pengetahuan saya waktu itu itu Pak Paling Bahari. Kalau PT AMU sudah tahu direksinya siapa? Pada saat itu direktur utamanya. Saya ingat Pak. Ingat ya. Pak Nyoman, tahun berapa itu menjabat saudara kenal dengan Pak Nyoman? Ya saya nggak ingat Pak. Memang kalau dalam pemahaman saya Pak Nyoman kembali dari direksi AMU masuk Pak Nyoman. Saya tidak tahu persis. Seingat saya tuh waktu di Balikpapan 2012 itu siapa direktur utamanya. Tapi pada saat itu mekanisme pengambilan di operasional itu yang tadi sudah katakan, penarikan dari komisi perwakilan PT AMU diambil dari bagian itu. Di operasional untuk PT Asrindo cabang Asrindo ini penarikannya seperti itu. Ya seperti itu. Setelah saudara pindah ke Bandung juga seperti itu. Ya. Terus saudara pindah ke Cikini seperti itu. Ya. Sampai dengan tahun 2020 sampai sekarang seperti itu penarikannya. Tidak. Tidak, sejak kapan sudah mulai tidak? Tidak itu sejak ada penghentian sementara kerjasama antara Asrindo dengan PT AMU. Terakhir pengambilan Bogor itu tahun berapa? Terakhir kali sebelum ada pemberhentian itu? AMU ya Pak? Iya. AMU itu pemberhentian AMU itu melalui sebenarnya surat memonya itu Pak itu di bulan Maret 2020 kalau saya nggak salah. 2020. Ya, hanya waktu saya jabat di posisi bulan September 2019 itu kami sudah tidak mengeluarkan lagi untuk pengeluaran AMU terkait komisi. Tidak ada penarikan lagi. Tidak ada. Oke. Saudara kenal dengan Pak Mayu? Saya kenal. Pada tahun dari 2015 itu saudara Wahyu ini sebagai apa jabatan PT AMU? Apa sebagai dirut atau bagian pemasaran atau apa? Yang saya tahu, saudara tahu? 2015 pengetahuan saya Pak Wahyu itu sebagai direktur keuangan. Saudara jangan jawab yang jelas, kalau tidak tahu tidak Saya tahu. tidak tahu Pak, tidak tahu. Yang mengarang-arang ya kan? Ya, saya tidak tahu. Ini saya tanyakan lagi untuk meningkatkan prediksi premi Asrindo ya, cabang ini apakah diperlukan agen untuk peningkatan produksi premi ya Asrindo? Khususnya cabang segini, apakah diperlukan agen dalam ini PT AMU untuk meningkatkan produksi premi? Ya, betul. Apakah agen itu legal secara hukum dalam dunia asuransi?